Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Retno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Saiful Islam dengan NRP 50012210084. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum melalui visual, yaitu berbasis online. Dan di sini praktikumnya nanti menurut tugas karakterisasi adalah pengujian sampel terhadap SEM dan juga TEM, yaitu Scanning Electron Microscope dan juga Thermal Microscope. Nah, untuk di sini saya akan mulai saja agar durasinya tidak terlalu lama dan cukup penjelasan. Oke. Nah, kurang lebih untuk daripada simulasinya sendiri terdapat yang pertama yaitu simulasi SEM. Nah, untuk simulasi SEM yang pertama kita cukup aktifkan ventilasi. Nah, di sini ventilasi kita aktifkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan oksigen. Lalu di sini kita pencet on sehingga keadaan di dalam haruslah nantinya tidak ada udara yang masuk atau dalam keadaan hampa. Lalu kita kembali masukkan dan mengevakuasi daripada udara. Nah, kemudian kita akan memilih working distance atau jarak daripada pengukurannya. Kita pilih di 20 mm atau mungkin di 15 mm. Oke, kita setup di 15 mm. Lalu kita pilih sampelnya. Di sini saya akan menggunakan Pollens. Ini adalah sampel Pollens. Kita adjust accelerating voltage-nya, kita gunakan 10 kilovolt. Nah, kemudian kita aktifkan atau HD, kita pencet. Nah, di sini kita sudah hampir mendapatkan proyeksi daripada hasil mikroskopnya. Kita tinggal adjust spot size-nya, kita naikkan untuk lebih jelas lagi. Oke, di sini working distance-nya bisa kita naikkan atau turunkan untuk menyesuaikan uh, diorama daripada pengukuran. Kita turunkan saja ya, karena terlalu dekat. Oke. Kemudian kita atur kecerahannya. Ya, brightness-nya di sini diatur agar sampelnya sejelas mungkin. Brightness dan juga kontras. Kontras itu untuk memperjelas kualitas dan juga efek depth dari sampel yang diuji. Ini kita adjust lebih kuat lagi kontrasnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini coarse focus ini diatur untuk meningkatkan fokus daripada sampling. Nah, kita tingkatkan saja. Oh, ini sudah batas biasnya terlalu tinggi ya. Kita turunkan. Oke, coarse focus kita atur kurang lebih di rentang seperti ini. Sebentar. Oke, sudah. Nah, kalau kita bisa tingkatkan lagi, ini brightness-nya bisa kita kurangi. Kurang lebih segini ya. Kemudian kita slow scan untuk yang pertama. Kita lakukan slow scan. Nah, sudah selesai pada 5 mikrometer. Lalu kita tingkatkan fine fokusnya atau pengukuran fokusnya. Nah, kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Ini sudah yang paling jelas, insya Allah. Nah, kemudian kita atur untuk skala sumbu X dan sumbu Y pada stigmator untuk memperjelas gambarnya. Oke, cukup segini dan kemudian sumbu Y-nya kurang lebih seperti ini. Kita samakan saja. Oke, sudah hampir jelas. Nah, kurang lebih gambarnya untuk pada Poland ini pada pengukuran 5 mikrometer. Nah, skalanya 5 mikrometer dan spot size-nya pada pengukuran 5 nanometer kurang lebih seperti ini. Baik, kalau begitu kita lanjutkan pada pengujian tem. Untuk pengujian tem itu sendiri bisa kita pindah terlebih dahulu yang ini. Nah, ini adalah pengujian tem. Metode yang pertama kita lepaskan dulu spesimennya. Jadi ini spesimen masih kosong, jadi kita pilih spesimen yang pertama agar lebih mudah kita bisa ambil nanopartikel atau zebrafish karena sebelumnya sudah diketahui bagaimana sampel akhirnya. Oke, kalau begitu kita ambil nanopartikel saja. Sampel sudah dimasukkan ke dalam alatnya, kemudian kita masukkan kembali ke dalam simulasi time. Nah, kita evakuasi udara agar tidak ada udara yang ada di dalam pengaruh SEM. Oh, sorry, maaf tem. Nah, kemudian kita masukkan spesimen lebih dalam lagi untuk menerima voltase yang nantinya diberikan untuk menembakkan tegangan elektron. Nah, kita pilih di sini ada menu 200 kilovolt. Lalu kita tembakkan elektronnya. Nah, kurang lebih yang ini adalah simulasi daripada tembakan elektron yang mengenai beberapa macam lensa yang nantinya akan ditampilkan dalam pengukuran. Nah, dari sini kita perlu mengesampingkan simulasinya terlebih dahulu. Kita arahkan ke proyeksinya ya. Nah, ini kita pastikan bahwasanya lingkaran hijau itu tepat di tengah sehingga nanti sampelnya bisa kita akurasikan. Nah, memang ini agak sulit karena harus memastikan bahwasanya itu tepat di tengah sementara parameter tengahnya itu kurang bisa terlihat jelas. Jadi kita analogikan saja. Nah, ini sudah eh, fokus. Jadi nanti ketika sudah fokus menu beam shift ini nanti akan mati sementara brightness akan bisa diubah seperti ini ya kurang lebih. Nah, brightness bisa kita ubah.
kita turunkan saja sampai ke maksimal, jadi zoningnya bisa lebih luas. Nah, kemudian aperture ini kita pilih aktif yang bisa dipilih saja ya, yaitu condenser. Oke, lalu kita masukkan condenser pada aperture. Lalu untuk aperture size, nah di sini bisa kita pilih apakah mau memilih kecil, medium, atau besar. Oke, kita pilih besar saja agar strukturnya lebih terlihat. Nah, kemudian kita kembali adjust positioningnya, tepatkan pada tengah. Nah, untuk kali ini bentuknya bukan lingkaran lagi, teman-teman, tapi lebih ke oval. Jadi agak sulit memang untuk mengepaskan di mana titik tengahnya, jadi kita perlu hati-hati. Nah, untuk seperti ini sudah tepat di tengah, jadi lalu kita mengatur stigmator sehingga tepat nanti pengukurannya bisa menjangkau keseluruhan daripada pengujian time kali ini. Nah, ini sudah lengkap semuanya. Lalu kita adjust kembali brightness-nya di paling minim. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih perbesarannya ya, teman-teman. Kita pilih low saja karena hanya low yang tersedia. Oke, kurang lebih di sini sudah hampir terlihat. Tinggal kita wobbler atau kita tingkatkan saja. Lalu kita adjust lagi parameter Y. Nah, di sini sumbunya kita turunkan agar spesifiknya terlihat semakin jelas. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman. Nah, kalau masih bergerak seperti ini berarti kurang fokus. Nah, oke. Lalu kita hentikan wobblernya dan kita difraksikan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seperti ini tinggal kita pilih lagi, bukan kondenser tapi ke objective lens. Nah, barulah lensa objektifnya dimasukkan. Nah, untuk yang ini lebih mudah teman-teman, karena untuk menjangkau sisi tengahnya nanti hanya perlu mengarahkan ke pusat tengahnya saja. Jadi mengikuti titik hijau tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita pencet imaging atau proses gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, specimen state position-nya kita tinjau pengarahannya pada lingkaran biru yang ada di sini. Jadi kita pastikan saja. Ini tinggal diarahkan. Ini yang sudah cukup mudah ya, jadi harusnya tidak terlalu memakan waktu. Nah, kembali. Oke, kita paskan di kolimator. Nah, sudah begini sudah pas. Lalu magnification-nya kita tingkatkan ke medium level. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita adjust kembali titik lingkaran biru tersebut. Jadi kita nanti akan bisa melanjutkan ke magnifikasi yang lebih tinggi. So, tinggal diturunkan. Nah, sudah begini magnification kita tingkatkan lagi menjadi high besarannya. Lalu kita kembali adjust lagi, sesuaikan ke lingkaran titik biru yang dilingkari dalam simulasi. Ya, walaupun pada dasarnya ketika kita melakukan pengujian time secara realistis di dunia tidak ada lingkaran biru ya teman-teman. Tapi tetap bahwa simulasi ini menunjukkan fokus yang mau diberikan pada pengujian. Jadi lingkaran biru ini adalah salah satu spesimen atomik yang nantinya diukur. Nah, ini sudah fokus. Lalu kita adjust lagi fokus dari objective lens sampai terlihat lebih jelas. Kurang lebih seperti ini ya, belum. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan kameranya untuk memperoleh hasil pengukuran terakhirnya. Dan ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Hasil pengukurannya pada rentang 10 nanometer pada sampel yang kita gunakan adalah nanopartikel. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengambil gambarnya dengan akur. Nah, seperti ini tombolnya bisa dipencet, lalu kita akan memperoleh gambar dari pengujian yang telah dilakukan. Oke, kurang lebih seperti itu hasil dari visualisasi simulasi percobaan TEM dan SEM yang menjadi tugas karakterisasi material. Oke, cukup dari saya. Apabila nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya ucapkan selamat siang.